Jumpa lagi di Sudut Pandang. Rakyat Filipina kagum sampai histeris jika lihat Presiden Joko Widodo. Sekretaris Staf Manajemen Presiden Filipina Maria Zenaida Angping mengungkapkan bahwa rakyat Filipina kagum dengan kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu diungkapkannya ketika mengobrol dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di sela-sela KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Lebih lanjut, Zenaida juga mengatakan kepada Mahfud bahwa dirinya nyaman dan santai ketika berbicara dengan Jokowi. Mahfud menyebut Jokowi merupakan sosok presiden yang selalu murah senyum dan tertawa gembira. Presiden Jokowi terima penghargaan Global Citizens Award tahun 2022. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizens Award 2022 dari Atlantic Council, sebuah lembaga nirlaba Amerika Serikat, pada Minggu kemarin. Presiden Jokowi menerima penghargaan ini karena kepemimpinannya dalam presidensi Indonesia di pertemuan G20, upaya perdamaian dunia dengan kehadiran Presiden Jokowi di Ukraina dan Rusia, serta kerjasama penanggulangan dampak pasca pandemi COVID-19. Ikut luncurkan sistem pembayaran digital, Jokowi sebut ASEAN selangkah lebih maju. Presiden Joko Widodo mengapresiasi diluncurkannya sistem pembayaran digital yang terintegrasi antar 5 negara di ASEAN. Jokowi mengatakan ini adalah salah satu kunci memperkuat ekonomi yang berkelanjutan di level regional. Jokowi menuturkan interkoneksi pembayaran antar negara sejalan dengan salah satu isu prioritas KTT G20. Konferensi para pemimpin 20 negara itu mengupayakan terbitnya kebijakan yang di dalamnya bertujuan mendorong percepatan transformasi digital. Di level bilateral, Jokowi memastikan negara-negara melaksanakan kebijakan transaksi digital terintegrasi seperti antara Indonesia dan Thailand serta Singapura dan Thailand. Sementara itu di Indonesia, transaksi digital sudah berkembang dalam beberapa waktu kebelakang melalui pengembangan QRIS dan BI Fast. Lakukan pertemuan bilateral dengan Joe Biden, Jokowi harapkan kerjasama konkret. Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jokowi ingin pertemuan tingkat tinggi KTT G20 menghasilkan kerjasama yang konkret. Sementara itu, ini adalah kunjungan perdana Biden ke Indonesia sekaligus lawatan Presiden AS ke tanah air pertama kalinya setelah Barack Obama. Presiden Jokowi pun mengapresiasi kedatangan Biden di KTT G20. Jokowi dinilai layak jadi Sekjen PBB usai masa jabatan habis. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa usai lengser dari jabatan sebagai presiden bakal aktif di sektor lingkungan hidup agar Indonesia menjadi lebih hijau. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah berkelakar bahwa Jokowi layak menjadi bagian dalam struktur PBB. Bahkan menurutnya, Jokowi layak menjadi Sekjen PBB. Bilateral 100 kali jadi cara Sri Mulyani lobby negara lain hadiri KTT G20 Bali. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bolak-balik melobi menteri hingga deputi negara-negara anggota G20 untuk hadir di pertemuan tingkat tinggi di Bali. Direktur Eksekutif Bank Dunia Wempi Saputra mengatakan komunikasi Sri Mulyani dengan para pejabat negara berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2022, baik secara tatap muka maupun melalui virtual. Usaha keras Sri Mulyani, kata Wempi, dilakukan setelah kondisi Rusia dan Ukraina memanas. Bahkan Wempi Saputra mengatakan Indonesia sampai mengadakan lebih dari 100 pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota G20. Hal ini untuk mendengarkan aspirasi dari negara-negara anggota G20 untuk menyikapi invasi negara beruang merah ke Ukraina. Ganjar Yeni hadiri peresmian Masjid Raya Solo, diteriaki Presiden 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid terlihat menghadiri peresmian Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan, Gilingan. Ganjar Pranowo diteriaki Presiden 2024. Sementara itu, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mengaku membahas keindahan Masjid Syekh Zayed dengan Ganjar. Yeni mengaku banyak persamaan pengalaman antara dia dan Ganjar Pranowo. Namun Yeni Wahid menampik membahas politik dalam pertemuan tersebut. Hadiri KTT G20 Bali, Joe Biden bawa 2 mobil kepresidenan AS, The Beast. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah tiba di Pulau Bali dengan menggunakan pesawat Air Force One yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu malam. Joe Biden menaiki mobil dinas kepresidenan Amerika Serikat yang dijuluki The Beast dengan rombongan. Yang menarik, ada 2 mobil The Beast yang sama sehingga membuat penyerang kebingungan di mobil yang mana Presiden AS berada. Selain itu, The Beast juga membawa suplai darah yang cocok dengan golongan darah milik Presiden ketika adanya hal yang bersifat mendesak.
Mobil ini juga membawa suplai oksigen yang dapat disalurkan langsung dari kabin. Dalam lawatannya kali ini, Joe Biden nampak dikawal The Secure Package atau iring-iringan mobil pengawal Presiden Amerika Serikat. Di forum G20, Prabowo ajak pemimpin dunia kompak cari solusi krisis pangan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak pemimpin dunia bersatu mengatasi krisis global yang tengah terjadi. Masalah pangan dan kelaparan akut melanda di berbagai negara disebabkan karena konflik. Selain itu, di kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan Forum Keamanan Pangan Dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia. Purnawirawan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Wesley Clark pun sepakat dengan gagasan mengenai singkong yang dikemukakan Prabowo Subianto.